Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Fatona, NPM 2215061115 dari PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux. Dan di sini dalam struktur direktori di sistem operasi Linux itu sendiri mengikuti hierarki yang sudah terorganisir dengan baik, secara baik gitu. Nah, ini merupakan struktur direktori yang dasar pada umumnya di sistem Linux. Ada root, kemudian ada boot, ada binary, ada dev, etc, dan lain-lain. Ada home. Oke, selanjutnya itu ada pertama langsung saja ada root directory. Root directory ini adalah directory paling atas dalam sistem Linux dan merupakan titik awal untuk seluruh hierarki directory. Bahkan di sini saya ketik PWD ini untuk kita berada pada dari mana. Oke, kita sudah berada pada directory root atau root directory. Kemudian kita ls. Nah, ls di sini terdiri dari banyak directory. Dan ada bin, ada etc, lib232, media, root, servit, tmp, snap, sbin, opt, dan lain-lainnya. Kemudian direktori selanjutnya itu ada bin atau binary. Nah, direktori ini berisi berkas biner atau executable yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Misalnya seperti ls, cp, mp, dan lain-lainnya. Bahkan di sini kita masuk ke kita masuk ke cd bin ya. Nah, data yang panjang ini merupakan direktori berkas-berkas biner yang tadi executable tadi, yaitu berdiri sendiri atau independen. Nah, selanjutnya itu ada boot. Boot ini berkas yang diperlukan saat proses booting. Misalnya konfigurasi bootloader dan kernel, dan simpan di dalam boot. Oke, coba kita klik dulu kembali lagi. Cd, kita kembalikan ke rootnya. Directory cd boot. Nah, sini adalah berkas-berkas ya yang diperlukan saat proses booting. Oke, selanjutnya itu yang keempat itu ada device. Device ini direktori yang berisi berkas spesial yang presentasikan perangkat fisik atau virtual seperti misalkan hard drive, CD-ROM, dan keyboard nih. Kita klik cd ls. Nah, ini semua adalah berkas-berkas yang spesial untuk merepresentasikan perangkat fisik atau virtual. Yaitu di sini ada auto vs, block, misalkan di sini ada CPU. Nah, di sini untuk mengakses besi untuk penyimpanan berkas yang spesial. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada etc atau etc. Itu konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi sistem aplikasi di sini. Langsung aja cd etc ls. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan konfigurasi sistem. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 6 itu ada home. Home ini adalah
directory rumah bagi pengguna. Jadi semuanya menu ada di home. Jadi setiap pengguna memiliki directory pribadi di bawah yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Misalkan ini kita coba ya pwd. Misalkan misalkan cd home. Nah, sini. Ketika kita mengetikkan cd home, nanti kita ls. Nah, Budi, Dian, Fani, file baru, Lala, nama. Ini merupakan isi yang ada berada pada atau user yang ada pada directory home. Oke, kita selanjutnya itu ada library. Library ini berkas-berkas yang diperlukan oleh library atau perpustakaan yang digunakan berbagai program di sini. Program disimpan di dalam library. Oke. Jadi nah, ini semua adalah berkas-berkas. Jadi di sini adalah berkas-berkas yang disimpan dalam library. Ya, kita kembalikan. Selanjutnya adalah media. Media ini sebagai tempat di mana perangkat penyimpanan portable, misalkan USB drive atau CD ROM, itu biasanya di mount saat mereka digunakan. Langsung aja media. Nah, jadi perangkat yang biasa digunakan itu adalah Dian, Mesir Dian. Nah, seperti yang kita lihat pada ini ya, mana ya? Kayak tadi. Nah, ini. Saat kita cd home, nah, itulah ya cd home ya. Misalkan cd. cd home. Nah, ini kan ada di dalam cd home ada berbagai user gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan media gitu. Media ini apa gunanya? cd media nah, kan muncul dia. Kenapa? Karena media ini merupakan tempat di mana perangkat penyimpanan portable atau CD-ROM-nya biasa yang sering digunakan. Nah, yang sering digunakan biasa di mount itu adalah Dian gitu. Oke, lanjut nomor 9 itu ada mount atau mulut ya. Bisa kita singkat sama cd dulu deh. cd mnt teman ls mnt ls. Oke. Mungkin kita bisa pakai cd mount. Oke. Lanjut nomor 10, ini opsional atau OPT merupakan paket perangkat lunak tambahan. Biasanya diinstal di sini. Paket perangkat lunak tambahan. cd Nah, VBox Guest Editions
strip 6.1.46. Nah, itu merupakan perangkat lunak tambahan yang diinstal atau diinstal pada aplikasi atau virtual machine Oracle ini yang saat ini saya gunakan itu. Kemudian kita lanjut pada nomor 11, itu ada ROC. ROC ini atau VROC itu merupakan directory virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Langsung aja gimana contohnya. Itu ada cd. Nah, ini ada berbagai macam, misalkan tempat atau directory virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses. Jadi ini adalah sebuah proses dan konfigurasi. Oke, lanjut itu ada root. Root ini adalah directory rumah super user atau pengguna root. Jadi beda sama root. Kalau tadi rootnya itu maksudnya garis miring aja, itu root untuk dasarnya gitu. Kalau root yang ini yang ke-12 itu merupakan directory rumah super user atau pengguna root. Misalkan shader. Nah, Oke, lanjut. Kalau run itu ke-13 itu directory yang digunakan untuk menyimpan berkas dan bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Run cd run device. Nah, sistem yang sedang berjalan. Jadi ini merupakan sistem yang sedang berjalan. Lanjut ke-14 itu ada sistem binary atau SBIN. Mirip dengan bin, bedanya kalau di SBIN itu perintahnya berisi yang hanya bisa dijalankan oleh super user saja atau administrator saja. Misalkan cd SBIN. Jadi kalau SBIN ini hanya bisa berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user. Kita kembali lagi ke cd. Kemudian kita lanjut ke service atau SRV. Nah, directory ini digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan layanan yang dijalankan pada sistem service. Oke, langsung aja cd crv ls. Nah, waduh, cd srv. Oh, tidak ditemukan ya? Jadi nggak ada. Oke. Selanjutnya ke-16 itu ada sys. Sys ini merupakan directory yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Jadi sys. Oh, tidak ada. Oh iya, tadi SBIN-nya belum dirubah lagi. Oke, kita rubah dulu ke cd. cd sys. Nah, di sini terlihat pada cd sys atau directory sys itu sys ini kan digunakan untuk memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel usernya.
Nah, nanti blok, class, device, fs, kernel, power, nanti akan digunakan untuk memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berskas virtual. Oke. Selanjutnya itu ada temporary atau TMP. TMP ya. Ini merupakan untuk menyimpan berkas sementara. Nah, isinya ini ya bisa dihapus tanpa risiko. Jadi ketika sudah menghapus, pesan nanti akan ke temporary ini. Jadi TMP. Ini gunanya untuk penyimpanan sementara. Alamat memorinya. Oke, lanjut. Ke-16 itu ada Unique System Resources. Nah, ini merupakan berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Jadi, berisi aplikasi yang tidak digunakan, perpustakaan, dan berkas-berkas. Oke, langsung aja cd user ls. Nah, jadi bin include lib32, libexit lokal, share as rc sb games slib lib64 itu merupakan berkas sistem, juga ada aplikasi ataupun direktori yang ada dalam perpustakaan dan yang tidak diperlukan selama proses booting awal. Oke, lanjut. Tapi kita ini kan kembalikan dulu ke CD. Dan selanjutnya ada variabel atau var nih. Variabel ini digunakan untuk berisi data yang berubah secara dinamis, seperti log system, change, dan bekas lainnya. Jadi kita bisa mengakses directory var dengan cara cd var, nanti tekan ls. Nah, kan keluar. Nah, ini merupakan variabel yang tidak diperlukan atau change. Jadi selanjutnya ke-20 itu ada mono lagi. Bedanya yang ini itu untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Ya, kita coba. Oh, enggak ada ya. Ini. Lanjut aja ke 21 itu opsional, tadi sudah ada sebenarnya sudah dijelaskan ke nomor berapa, coba kita inputkan lagi cd opt untuk pakai perangkat lunak tambahan bisa yang biasanya diinstal itu di cd opt. Oke, kita ls. Nah, yang bisa diinstal adalah lagi-lagi VirtualBox Guest Edition versi terbaru. Oke, yang terakhir itu ada Snap. Nah, Snap ini directory yang digunakan untuk dalam sistem untuk manajemen paket Snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam mode yang terisolasi. Jadi di sini kita kan cd snap. cd snap. Nah, sini kelihatan bahwa ini merupakan directory merupakan sistem manajemen paket Snap yang digunakan untuk menginstal maupun menjalankan aplikasi dalam mode yang terisolasi atau terbungkus gitu. Oke, itu saja dari penjelasan dari saya mengenai struktur direktorial Linux. Nah, perlu diingat juga bahwa struktur direktori umum dalam Linux itu hanya yang sudah saya jelaskan, tetapi faktanya masih banyak beberapa distribusi Linux
mungkin memiliki perbedaan kecil dalam struktur direktori mereka. Struktur ini membantu dalam organisasi file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur dan dapat dikelola dengan baik nih. Maka dibutuhkan lagi pembelajaran ya untuk mengakses ini. Oke, itu saja penjelasan singkat ya mengenai struktur dasar atau struktur direktori yang umum dalam sistem Linux ya, direktori Linux. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.